Man City bangkit kembali, tetapi harus menghilangkan kesalahan. Pasukan Pep Guardiola tidak perlu memenangkan 20 pertandingan lagi untuk mengangkat gelar Liga Premier. Dengan keunggulan mereka atas United hingga 14 poin, 6 kemenangan lagi harus dilakukan. Guardiola masih memperingatkan timnya bahwa kehancuran pada tahap ini masih bisa terjadi, tetapi akan membutuhkan sesuatu yang sangat buruk bagi City untuk tidak dinobatkan sebagai juara pada Mei. Yang kurang jelas adalah apakah trofi Liga Champions akan duduk di sampingnya. Guardiola ingin para pemainnya mengurangi kesalahan yang dia lihat melawan Southampton jika dia berharap timnya mencapai final di Istanbul pada 29 Mei. 20 atau 25 menit pertama, mereka adalah tim terbaik yang kami hadapi di sini, kata Guardiola. Melawan West Ham, kami melakukan lemparan dan itu berakhir dengan gol. Sama pada hari Minggu melawan United, Kyle Walker melakukan tindakan itu. Kemudian penalti melawan Southampton, seperti Gabriel Jesus ketika melawan United. Tingkatkan ini atau kami tidak bisa memenangkan kompetisi sistem gugur. Penting bagi Kevin dan Riyad untuk mencetak gol. Kami membutuhkan mereka. Sekarang istirahat dan kemudian Fulham. Ini satu pertandingan dalam satu waktu. Ada 9 pertandingan tersisa. Pertandingan seperti hari ini sangat sulit dan sulit. Kami menang karena kualitas para pemain yang kami miliki di lapangan, ujarnya. Bakat dalam skuad City, terutama orang-orang seperti De Bruyne dan Mahrez, berarti mereka hampir pasti akan memenangkan gelar. Tetapi mereka harus memperhatikan saran Guardiola dan menghilangkan kesalahan jika mereka ingin menambah Liga Champions juga. Kami bukan tentang individu, kami adalah tim. Sang gelandang menyumbang 3 assist dalam kemenangan 5-2 di Liga Premier yang memikat atas Southampton, yang membuat Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, dan Ilkay Gundogan semuanya dalam daftar pencetak gol. Dan bagi Foden, fokus tim pada kolektif daripada individu adalah faktor utama mengapa mereka menjadi ancaman di masa depan. Dia berkata, "Anda mungkin telah melihat tahun ini selalu pencetak gol yang berbeda. Jadi bagus untuk menjadi bagian dari tim yang hebat. Dan mudah-mudahan kami bisa terus menang. Kami bukan tentang pemain individu, kami semua tentang tim. Dan semua orang menyumbang gol dan assist." Setelah kekalahan derby Manchester hari Minggu, mengakhiri 28 pertandingan tak terkalahkan kami yang luar biasa, Foden percaya kembali ke jalur kemenangan sesegera mungkin adalah hal yang krusial. Meskipun dia mengakui bahwa para pemain tahu bahwa pukulan beruntun pada akhirnya harus diakhiri. Dia senang dengan bagaimana tim menanggapi kemunduran tersebut. Tapi itu semua tentang bangkit kembali hari ini dan menunjukkan keberanian untuk bermain sepak bola. Ini adalah Liga Premier, salah satu liga tersulit di dunia dan tidak peduli siapa lawannya. Mereka menyulitkan Anda di setiap pertandingan. Anda harus tetap bersatu dan menggali lebih dalam, dan pada akhirnya di sepertiga akhir kami menunjukkan kualitas dan mencetak banyak gol. Gundogan kembali temukan ketajaman. Manchester City sukses meraih 3 poin penting usai bertemu Southampton dalam laga lanjutan Premier League hari Kamis 11 Maret 2021. Mereka menang dengan skor telak 5-2 dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut. Aroma kemenangan City sudah tercium sejak babak pertama. Mereka mampu mengantongi 3 gol melalui aksi Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan Ilkay Gundogan. Sementara The Saints hanya bisa membalas lewat penalti James Ward-Prowse. Awal babak kedua terasa cukup seru karena kedua tim saling balas gol dalam rentang waktu 4 menit saja. Gol pertama lahir dari Mahrez, disusul bomber Southampton C. Adams, sebelum dibalas lagi oleh De Bruyne. Kemenangan ini membuat Manchester City semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 68 angka, menjauhi rival sekotanya Manchester United yang berada di peringkat kedua dengan selisih 14 poin. Sama-sama mencetak 2 gol, De Bruyne dan Mahrez jadi kandidat terkuat peraih titang Man of the Match pada laga kali ini. Namun publik beranggapan kalau Gundogan lebih pantas mendapatkan gelar tersebut. Ia menempati peringkat pertama dalam daftar hasil suara dengan perolehan 35,6%. Kevin De Bruyne menyusul di peringkat kedua dengan selisih yang sangat tipis, 33,6%. WhoScored sendiri memberinya rating 8,5. Gelandang asal Jerman itu mampu melakukan tugasnya dengan baik.
Dan itu terlihat dari catatan akurasi operan yang mencapai 95%, yang nyaris tanpa kesalahan dalam aspek ini. Gundogan juga turut membantu lini pertahanan dalam menyaring serangan lawan. Menurut catatan, ia berhasil melakukan 2 dari 3 upaya jegalan, 1 kali sapuan, bahkan mengantongi 5 intercept. Riyad Mahrez bergabung dengan legenda Man United dan Liverpool. Pemain berusia 30 tahun itu berada dalam performa yang luar biasa di Etihad saat ia mencetak 2 gol saat City mengalahkan Southampton 5-2. Permainan internasional Aljazair itu menambah golnya menjadi 9 gol Liga Premier untuk musim ini dan total 68 gol di seluruh karirnya bersama Leicester dan Manchester City. Namun ada fakta bahwa dia mencetak gol dengan kaki kirinya yang membuatnya bergabung dengan klub eksklusif. Ketika dia menghitung golnya menjadi 50 gol Liga Premier dengan kaki kirinya. Hanya 6 pemain lain yang telah mencetak 50 gol di Liga Premier menggunakan kaki kiri mereka adalah sederet pemain hebat Liga Premier, Robbie Fowler, Robin van Persie, Ryan Giggs, Mohamed Salah, Romelu Lukaku, dan Olivier Giroud adalah pemain lain yang mencapai rekor tersebut selama karir Liga Premier mereka. Mahrez menjadi rekrutan impresif bagi Citizen sejak tiba di Leicester pada tahun 2018 dengan mencetak 35 gol dalam 130 pertandingan. Pertandingan terakhir luar biasa. Dia bermain sangat bagus. Dia punya kualitas spesial. Kata Guardiola, dia adalah pria yang menari di lapangan. Dia tidak kehilangan bola di lapangan. Dia melakukan operan ekstra. Dia menarik lawan di lapangan. Dan setelah dia melakukan umpan di belakang, dia membuat umpan silang yang fantastis. Kami tahu itu. Di Leicester dia luar biasa dengan Jamie Vardy. Itu sebabnya kami mendorongnya. Kami berharap dia bisa melanjutkannya. Tutupnya. Keputusan wasit bikin Guardiola tercengang. Bos Manchester City Pep Guardiola merasa lega bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti kepada Phil Foden tidak menjadi masalah saat melawan Southampton. Penjaga gawang Southampton Alex McCarthy tampaknya menjatuhkan Foden di kotak penalti saat kedudukan 1-1. Tetapi bola melebar dari gawang dan tidak ada penalti yang diberikan. Usai pertandingan, Guardiola mengaku senang dengan hasil tersebut, namun tak bisa menjelaskan keputusan wasit John Moss. Kami senang skor akhirnya 5-2, tapi saat itu 1-1 dalam pertandingan yang sulit, kata Guardiola. Penalti keputusan luar biasa, saya tidak mengerti. Mungkin suatu hari nanti mereka akan menjelaskan aturan seputar VAR. Mudah-mudahan suatu hari mereka bisa menjelaskan mengapa satu penalti yang lainnya tidak. John wasit tidak bisa melihatnya, tapi jika VAR tidak bisa melihatnya, ya Tuhan. Dalam waktu saya di sini, saya tidak mengkritik wasit. Saya hanya ingin lebih jelas. 20 hingga 25 menit pertama, mereka adalah tim terbaik yang kami hadapi di kandang atau tandang. Saya sangat menghormati cara tim Rap bermain. Mereka memulai dengan sangat baik, dan setelah kami menang karena kualitas pemain yang kami miliki. Terutama babak pertama, babak kedua kami jauh lebih baik dan menggunakan gelandang bertahan kami. Sekarang unggul 14 poin dengan 9 pertandingan tersisa. Tapi itu ke pertandingan berikutnya Fulham.